Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rasuluna bil haqq wa nudu andil kubul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Minggu kemarin kita sudah mempelajari jurnal mengenai mazhab ya. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas jurnal tentang maqasid syariah dalam pengaturan batas usia pernikahan di Indonesia. Sebelumnya saya juga sampaikan kepada teman-teman bahwasanya teman kita Mas Al-Hadi berhalangan hadir untuk pada malam hari ini karena ada suatu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi Mas Al-Hadi juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita lewat video yang nanti akan di-share oleh Mas Fikri. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Saya yakin jurnal juga sudah dibaca. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa langsung saja dimulai diskusi malam hari ini untuk saling sharing mengenai hal-hal atau ada pertanyaan dari mas-mas sekalian yang perlu kita bahas. Santai aja sih. Mungkin aku awali dulu ya. Pertanyaanku yaitu dalam jurnal ini kan banyak menyebutkan kata muqasid syariah. Mungkin dari mas-masnya bisa menjelaskan mengenai apa itu muqasid syariah. Mungkin dari Mas Fikri bisa diputar video dari Mas Al-Hadi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin minta maaf kepada teman-teman karena tidak bisa mengikuti diskusi secara sinkron bersama teman-teman melalui Google Meet. Tapi karena sudah ada pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman, insya Allah saya akan menjawab pertanyaan itu. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Mas Wiro itu tentang apa yang dimaksud dengan maqasid syariah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan itu pasti di dalamnya mengandung sebuah tujuan. Nah, begitu pula dengan sebuah syariah yang datang dari Allah. Syariah tersebut memiliki tujuan tersendiri. Maka hal tersebutlah yang disebut dengan maqasid syariah. Bila diartikan, maqasid syariah secara bahasa adalah tujuan dari syariah itu tersebut. Tujuan utama dari maqasid syariah adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia, atau dalam bahasa Arab yang bisa kita sebut masalih al-ibad, baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat. Seorang imam, yaitu Imam Asy-Syatibi, merumuskan maqasid syariah ke dalam lima hal. Yang pertama adalah hifzul ad-din, yaitu menjaga agama. Yang kedua, hifzul an-nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga adalah hifzul al-aql, itu menjaga akal. Yang keempat, hifzul an-nasl, itu menjaga keturunan. Dan yang terakhir adalah hifzul al-mal, adalah menjaga harta. Maka substansi dari maqasid syariah itu sendiri adalah masalah ummah, kemaslahatan bagi ummah. Oke, itu penjelasan dari Mas Al-Hadi cukup lengkap. Mungkin dari teman-teman ingin membantu menjawab atau menambahkan jawaban dari Mas Al-Hadi tadi, dipersilahkan. Mungkin dari Mas Warhan dulu, apakah ada? Kalau dari saya sudah tercangkum dalam video Mas Al-Hadi. Oke, dari Mas Warhan tidak ada tambahan. Mungkin dari Mas Bima maupun Mas Fikri, apabila ada tambahan bisa disampaikan. Mungkin dari saya cukup sih.
sudah dijawab semua sama Mas Al-Hadi. Iya, sudah terwakilkan Mas Al-Hadi. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mungkin dari Mas Fikri ada pertanyaan mengenai jurnal kita pada malam hari ini. Ada. Setelah saya baca-baca jurnal bab 5, itu apa sih pandangan agama Islam tentang pernikahan usia dini, dan apakah ada dijelaskan di dalam hadis maupun Al-Quran? Oke, mungkin dari Mas Farhan atau Mas Bima bisa membantu menjawab dulu sebelum kita menyetel video dari Mas Al-Hadi. Mungkin dari Mas Farhan. Baik, kalau saya tadi izin menjawab. Saya menemukan 2 hadis tentang pernikahan di bawah umur ini. Yang pertama dari hadis riwayat Bukhari nomor 4738, yaitu hadis dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW telah menikahi Aisyah radhiyallahu anhu sedang berumur 6 tahun dan berumah tangga dengannya saat berumur 9 tahun dan tinggal bersama Nabi Muhammad selama 99 tahun. Hadis yang kedua riwayat dari Muslim nomor 2549, yaitu Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anhu ketika berumur 7 tahun, berbeda dengan yang tadi 6 tahun, dan Nabi Muhammad berumah tangga dengan Aisyah ketika Aisyah berumur 9 tahun. Jadi bisa disimpulkan bahwa Islam tidak melarang adanya pernikahan di bawah umur, namun juga tidak mewajibkannya. Jadi bisa disebut hal ini itu mubah, yaitu boleh dilaksanakan tapi tidak menjadi wajib maupun sunnah. Oke, baik sekali jawaban dari Mas Farhan. Mungkin dari Mas Bima ingin sedikit menambahkan jawaban dari Mas Farhan. Kalau yang saya temukan itu pernikahan usia dini pada perempuan yang masih kecil itu diperbolehkan sebagian ulama, tapi kalau untuk laki-laki itu banyak yang tidak memperbolehkan, gitu yang saya temukan. Oke, sedikit tambahan dari Mas Bima tadi, yaitu mengenai kalau perempuan banyak beranggapan boleh menikah di usia muda, kalau pria itu sedikit ya gitu. Mungkin bisa diputar video dari Mas Al-Hadi. Apakah tersedia? Ada ternyata. Silahkan diputar Mas Fikri. Suaranya tidak terdengar, Mas Fikri. Oke, maaf. Negara kita yaitu Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fikri, yaitu apa pandangan agama Islam tentang pernikahan usia dini dan apakah ada dijelaskan dalam hadis ataupun Al-Quran. Sebagaimana kita tahu, dalam negara kita yaitu Indonesia diatur Undang-Undang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Nah, bagaimana Islam memandang hal tersebut? Disyariatkannya pernikahan dalam Islam itu adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan dalam rangka memperoleh keturunan. Dalam hal ini juga berkaitan dengan maqasid syariah tadi, yaitu pada poin hifdzul al-nasl, yaitu menjaga keturunan. Tujuan pernikahan itu sendiri yang pertama adalah untuk
menjalankan syariat Islam, yang dimana tujuannya adalah untuk menjaga keturunan, maka kemampuan menjaga keturunan tersebut juga dipengaruhi oleh usia calon mempelai yang telah sempurna, baik dari segi akalnya maupun dari segi finansialnya dan berbagai hal. Maka menurut syariat Islam, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan, berbuat dan menerima hak, atau dalam istilah Arabnya itu aliyatul ada wal al-wujud. Islam tidak menentukan batas usia, namun mengatur usia balik untuk siap menerima pembenaran hukum Islam. Maka dalam Islam, seorang yang telah dikenai hukum atau seorang yang telah balik telah boleh melakukan sebuah pernikahan. Namun juga kita mempertimbangkan dari segi kemampuannya, dari segi finansial dan berbagai hal. Karena untuk mencegah terjadinya perceraian atau pertengkaran KDRT yang pada umumnya disebabkan oleh kurangnya ekonomi dan pihak pria tidak memiliki pekerjaan yang tetap, maka lebih baik untuk tidak melakukan pernikahan di usia dini, karena itu hanya akan membawa mudarat kepada kedua belah pihak dan kepada keluarga, serta untuk anaknya nanti yang lahir juga dapat dampak yang buruk. Kenapa? Karena orang tua yang jarak umurnya dekat atau tidak jauh dengan anaknya cenderung memiliki emosi yang sama, maka orang tua kemungkinan besar orang bisa mendidik anaknya begitu. Oke, itu jawaban dari Mas Al-Hadi. Mungkin sedikit berbeda dari Mas Bima tadi ya. Kalau dari Mas Bima itu sekitar perbedaan umur antara wanita dan si pria. Kalau dari Mas Al-Hadi itu 16, umur minimal 16 untuk wanita dan 19 untuk pria. Mungkin nanti bisa dipertimbangkan lagi di forum selanjutnya. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya, mungkin dari Mas Farhan terlebih dahulu. Baik, pertanyaan dari saya itu, apakah lingkungan juga berpengaruh terhadap batas usia pernikahan? Nah, dan itu mengapa? Oke, mungkin aku bisa bantu jawab sedikit ya. Kalau di ini aku tidak begitu paham juga sih, tapi menurut pengalamanku sih lingkungan juga berpengaruh terhadap batas usia pernikahan ya. Kalau mungkin di suatu daerah tersebut sudah tercantum mindset umur 20 atau 21 pada wanita itu sudah dianggap tua, mungkin ya mau nggak mau wanita tersebut sudah ingin untuk menikah agar tidak dibicarakan oleh tetangga maupun orang-orang di sekitar lingkungan rumah tersebut. Gitu kalau menurutku. Mungkin ada tambahan sedikit dari Mas Bima maupun Mas Fikri, bisa menambahkan, dipersilahkan. Menurut saya sih, iya benar apa yang dikatakan Suhiro. Jadi lebih ke apa ya bahasanya? Ya lebih ke itulah, kayak apa dilihat ke lingkungannya. Mungkin dari Mas Bima bisa menambahkan sedikit atau dilanjut dari pertanyaan selanjutnya. Kalau aku tuh mungkin lingkungan itu kan mempengaruhi usia ya, tapi mungkin karena lingkungan itu pernikahan menjadi kayak terpaksa gitu. Mungkin karena seks bebas atau broken home atau mungkin kenakalan remaja atau gimana gitu kan, Iya. itu mempengaruhi pernikahan usia dini lah istilahnya. Jadi bukan mempengaruhi usia gitu. Iya. Oke, jawaban dari Mas Fikri, dari Mas Bima sudah cukup
membantu. Mungkin dari Mas Fikri tadi terkait usia, kalau dari Mas Bima tadi terkait lingkungan pergaulan gitu ya, dari mungkin seks bebas atau yang lain. Itu sih. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Bima. Kita lihat video dulu dari Mas Al-Hadi atau Oh iya lupa. bisa di play dulu video dari Mas Al-Hadi. Kemungkinan juga sama atau gimana, kurang tahu juga. Iya, nanti. Oke, Oke, baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Farhad, yaitu apakah lingkungan juga berpengaruh terhadap batas usia pernikahan dan mengapa? Kalau kita lihat di sebagian daerah di Indonesia masih memiliki tradisi di mana mereka menikahkan anak perempuan maupun anak laki-laki mereka di usia yang cukup muda. Alasannya adalah itu adalah tradisi yang diturunkan dari nenek moyang terdahulu, maka mereka menghargai tradisi tersebut. Namun kita perlu mengkaji ulang bahwasanya pernikahan di usia dini hanya memiliki mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Kalau kita lihat saja dari segi emosi yang tidak stabil dan finansial yang belum mendukung, maka hal itu hanya akan menyebabkan kerusakan dalam berumah tangga. Maka dari hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahasanya tradisi tersebut sebaiknya ditinggalkan secara perlahan. Baik, itu tadi jawaban dari Mas Al-Hadi, mungkin juga kurang lebih sama mengenai tradisi yang dijalankan oleh suatu lingkungan. Mungkin dari Mas Farhan sudah, Mas Fikri sudah, dari saya juga sudah. Mungkin dari Mas Bima ingin menanyakan sesuatu terkait jurnal malam hari ini. Dipersilakan Mas Bima. Pertanyaan dari saya yaitu bagaimana cara meraih kehidupan rumah tangga yang bahagia atau sakinah sebagai maksud disyariatkannya pernikahan itu sendiri. Tuh. Oke, pertanyaan dari Mas Bima yaitu cara-cara untuk meraih kehidupan rumah tangga yang sakinah. Mungkin dari Mas Farhan atau Mas Fikri terlebih dahulu ingin membantu menjawab, dipersilakan. Mungkin dari Mas Farhan dulu. Kalau dari saya itu cara mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahan itu, cara yang pertama niatkan pernikahan itu sebagai ibadah. Jadi kita menjalin pernikahan itu kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua itu saling melaksanakan kewajibannya masing-masing. Jadi yang suami melaksanakan kewajibannya dengan mencari nafkah dan yang istri melaksanakan kewajibannya dengan menjaga rumah tangganya. Lalu yang cara yang ketiga itu saling memahami dan menutupi kekurangan masing-masing, karena semua manusia pasti kan punya kekurangan kelebihannya. Jadi kita itu saling memahami apa kekurangan pasangan kita, ya, terus saling menjaga dan cara meningkatkannya itu bagaimana. Seperti itu. Oke, luar biasa ya jawaban dari Mas Farhan tadi. Yang mungkin pernikahan itu diniati untuk suatu ibadah dan calon pasangan itu saling melengkapi antara satu sama lain. Gitu dari Mas Farhan. Mungkin dari Mas Fikri ingin sedikit menambahkan jawaban dari Mas Farhan. Oke, ya benar apa yang dikatakan Mas Farhan. Sedikit menambahkan juga untuk mencapai rumah tangga yang sakinah itu saling memaafkan jikalau ada masalah sedikit maupun ya tanda kutip besar, itu saling memaafkan, terus saling menghormati atau kayak berbeda, misalkan
saling menghormati, kayak misalkan sebagai lelaki bekerja atau apa, istri menghormatinya dan atau sebaliknya. Terus saling melindungi dan mengingatkan dalam kebaikan. Juga jangan menyimpan dendam sesama suami maupun istri. Itu mungkin menurut pendapat saya. Oke, sedikit tambahan dari Mas Fikri tadi cukup bagus. Mungkin sudah mewakili ya jawaban teman-teman terkait pertanyaan dari Mas Bima mengenai cara-cara meraih kehidupan rumah tangga secara sakinah. Kita sudah berapa menit ya? Saya lupa tadi kita mulai jam berapa. Ada yang ingat nggak? Aku lihat ke jam 21.25. Sekarang 21.41. Berarti kita udah dapat berapa menit ini? 16 lebih dah. 16 lebih. Mungkin aku sampaikan aja ya pertanyaan titipan dari Mas Al-Hadi. Mas Al-Hadi menanyai terkait pandangan teman-teman terkait pernikahan dengan ahlul kitab itu bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan teman-teman. Mungkin dari Mas Fikri dulu. Ya guys ya. Menurut saya boleh saja, tetapi lebih baik dihindari atau tanda kutip hukumnya makruh. Karena juga dijelaskan oleh ulama Hanafiyah di dalam kitabnya Al-Mabsut, yaitu tidak apa-apa seorang laki-laki muslim yang merdeka menikahi wanita ahli kitab, baik dari Bani Israel maupun tidak, itu sama saja. Mungkin ada yang mau menambahkan sedikit mungkin. Oke, mungkin dari Mas Bima atau Mas Warhan bisa menambahkan secara detail lagi, secara rinci lagi mengenai penjelasan yang disampaikan oleh Mas Fikri tadi. Mungkin dari Mas Bima ada tambahan? Nggak ada mungkin. Oke, mungkin dari Mas Bima tidak ada tambahan. Apakah dari Mas Farhan ada tambahan terkait jawaban dari Mas Fikri? Kalau dari saya sedikit berbeda ya jawabannya. Kalau menurut saya pernikahan dengan ahlul kitab itu merupakan pernikahan yang tidak sah. Hal ini dikarenakan salah satu syarat dalam menikah itu adalah beragama Islam ya. Jadi kalau menikah beda agama menurut saya itu pernikahannya tidak sah. Kecuali kalau yang ahlul kitabnya sudah masuk Islam baru itu pernikahannya sah. Itu dari saya. Oke, terjadi dua jawaban yang berbeda lagi. Dari Mas Fikri menghukumi makruh, dari Mas Farhan tadi tidak sah ya. Mungkin bisalah kita diskusikan di minggu berikutnya. Saya rasa waktu juga sudah semakin mepet, juga sudah semakin malam, juga sudah memberi pertanyaan semua. Saya kira diskusi malam hari ini bisa kita akhiri. Apabila ada salah kata dalam saya memandu forum diskusi, bertemu lagi minggu depan dengan jurnal yang berbeda, dengan materi yang berbeda. Saya selaku pemandu acara mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.